Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Udzakkiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasanya saya ingatkan terlebih dahulu sebelum kita mulai mengaji agar kita hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Melanjutkan kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan isi makolahnya Al-Imam Abu Ja'farin At-Tahawi ya, yang berupa waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar, yang artinya barang siapa yang mensifati Allah ya, satu sifat dari sifat-sifatnya manusia, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji ya, penjelasan maqalahnya Said Ahmad Ar-Rifai. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-Imam Ahmadur Rifai radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitab wa sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Maknanya sunu aqaidakum, jagalah akidah kalian semua. Sunu aqaidakum, jagalah akidah kalian semua. Minat tamassuki, dari berpegang teguh. Bi zahiri ma tashabaha minal kitab wa sunnah, ya, dengan zahir ayat ataupun hadis yang mutasyabihat. Fa inna dzalika min usulil kufri, maka sesungguhnya hal itu menjadi pangkal kekufuran. As-syarhu, penjelasannya, hadzal imamur Rifai kana fil qarnis sadisil al-hijri. Al-Imam Ar-Rifai, beliau hidup pada kurun 6 Hijriyah. Ya. Wa kana muhaddisan, beliau adalah pakar hadis. Wa mufassiron, beliau adalah pakar tafsir. Asy'ariyan, beliau pengikut Asy'ari. Beliau pengikut rumusan-rumusan akidah ya pada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Syafi'iyan, beliau pengikut Syafi'i dalam mazhab fikihnya. Afdhala wa a'lama ahli zamanihi, Al-Imam Ar-Rifai adalah orang yang paling mulia dan orang yang paling alim pada zamannya. Jadi derajat beliau muhaddisan wa mufassiran asy'ariyan syafi'iyan. Orang kalau mengenal sosok beliau, ya, beliau adalah seorang muhaddis, tingkatannya sampai muhaddis. Beliau tingkatannya adalah mufassir, ahli tafsir. Beliau adalah Asy'ari dalam akidah. Beliau adalah Syafi'i dalam mazhab fikihnya. Beliau adalah orang yang paling utama dan paling alim pada zamannya. Ya, maka orang tersebut kan pasti, oh iya, ini adalah sosok ulama yang luar biasa, sosok ulama yang ahli ilmu. Ya, berarti apa yang akan disampaikan oleh Said Ahmad Ar-Rifai
bukan sekedar dari pendapat beliau sendiri. Pastinya beliau akan berpendapat dengan mengambil sumber-sumber yaitu dari Al-Quran ataupun hadis, kan seperti itu. Kana syadidal hirsi ala tanzihillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau Al-Imam Ar-Rifai sangat menekankan terkait dengan pensucian Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluknya. Jadi beliau Sayyid Ahmad Ar-Rifai dalam persoalan akidah, beliau sangat menekankan sekali, sangat gigih dalam penekanan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu at-tanzih, mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluknya. Wa min jumlati maqala fi dzalika hadhihi al-ibarah. Nah, di antara yang disampaikan, yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai tentang pensucian Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluknya, tentang bukti penekanan Sayyid Ahmad Ar-Rifai dalam prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu at-tanzih, hadhil ibarah, ungkapan ini. Apa isinya? Sunu aqaidakum. Maknanya, jagalah akidah kalian, minat tamassuki, dari berpegang teguh, bi zahiri ma tasyabaha minal kitab wa sunnah, dengan zohir ayat Al-Quran ataupun hadis yang mutasyabihat. Fa inna dzalika min usulil kufri, maka sesungguhnya hal itu menjadi pangkal kekufuran. Dzakara dzalika fi kitabihi Al-Burhanul Muayyad. Maqalah beliau, maqalah tersebut beliau sebutkan, beliau cantumkan di dalam kitabnya yang bernama Al-Burhanul Muayyad, Wa ma'na hadhihi al-ibarah. Penjelasan dari maqalah tersebut adalah annal ladzi ya'khudhu bi dhahiri ba'dil ayati wal ahadits allati tuhimu anna Allah jismun mustaqirrun fi jihatil arsy aw annahu fi jihatil ardi aw anna lahu a'dha'a aw annahu yataharraku wa nahwu dzalika fa huwa kafirun. Artinya adalah seseorang yang mengambil makna secara lahiriahnya, makna ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menggiring makna bahwasanya Allah benda yang duduk di atas arsy atau berada di arah bumi, atau ayat ataupun hadis yang secara lahiriahnya menunjukkan makna bahwa Allah memiliki anggota tubuh, atau bahwa Allah bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan macam-macam yang lainnya, maka orang yang mengambil ayat dan hadis mutasyabihat dan diartikan secara latar-leknya, maka itu menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Contohnya, kalladzi yufassirul ayah ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Contohnya seperti orang yang mengartikan ayat ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bil julusi fahuwa kafirun. Seperti orang yang mengartikan ayat ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna duduk, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Jadi ayat ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini tergolong sebagai ayat mutasyabihat. Sebagai ayat mutasyabihat. Ayat yang maknanya belum jelas, atau ayat yang memiliki beberapa makna dan membutuhkan pentakwilan, untuk menetapkan makna ayat tersebut agar selaras dan tidak bertentangan dengan ayat muhkamat, yaitu ayat laisa kamitslihi syai', sebagaimana keterangan yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, terus kemudian ayat ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa secara zahir ini kan menunjukkan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Secara latar-leknya, secara zahirnya Allah itu duduk di atas arsy. Nah, pesan Sayyid Ahmad Ar-Rifai kepada kita agar kita menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita menjaga akidah kita sendiri, dengan bagaimana? Dengan tidak mengartikan
ya, zohir ayat mutasyabihat ini atau hadis-hadis yang mutasyabihat dengan makna secara letterleknya. Karena kalau diartikan secara letterleknya, secara zohirnya, itu akan menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Makanya barang siapa yang mengartikan ayat Ar-Rahman 'alal arsyistawa dengan makna duduk, ya, dengan keyakinan bahwa Allah duduk dan bersemayam di atas arsy, orang tersebut keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Ketika ada orang menyangkal, kok langsung dihukumi dan divonis keluar dari agama Islam? Bukankah mungkin bisa terjadi karena kebodohan dia tidak mengaji ilmu akidah, sehingga dia meyakini Allah bersemayam di atas arsy ketika mendengar ayat tersebut? Ya, kita jawab bahwa tidak setiap kebodohan itu dimaafkan. Jadi kalau kebodohan di dalam akidah itu tidak dimaafkan. Bahkan meskipun sangat bodoh sekali, itu tidak dimaafkan. Sebab apa? Sebab ini kaitannya dengan persoalan pokok akidah. Masalah hal yang akan menyelamatkan dia ya dari siksaan api neraka selamanya. Atau istilahnya adalah aslu makna syahadataini. Yang sebenarnya dengan menggunakan akal yang sehat, dia akan dapat memahami bahwa keyakinan yang benar adalah keyakinan yang meyakini bahwa Allah tidak bertempat. Ya. Terus kemudian orang tersebut karena kebodohannya, ya, karena sangat bodoh sekali dan tidak pernah mendengar ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akhirnya dia meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy dengan dasar katanya ayat Ar-Rahman wa 'alal arsyistawa, maka kebodohan seperti ini tidak dimaafkan. Artinya tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi tidak setiap kebodohan itu dimaafkan. Kalau dalam persoalan akidah, ya, ini tidak bisa dimaafkan. Meskipun dia baru masuk Islam, ya, meskipun sangat bodoh sekali, ya kan, karena tidak ngaji semisal, ya, atau meskipun dia hidup ya di tempat daerah yang sangat jauh dari para ulama, gitu kan, tetap tidak menyelamatkan orang tersebut dari kekufuran. Karena ini persoalan akidah. Nah, jadi contohnya apa tadi? Seperti orang yang mengartikan ayat Ar-Rahman wa 'alal arsyistawa dengan makna duduk, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Ya. Fa inna dzalika min usulil kufri. Jadi orang yang berpegang teguh pada zahir ya ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang mutasyabihat, artinya ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang secara zahirnya menetapkan Allah serupa dengan makhluknya, orang yang berpegang teguh dengan hal tersebut maka dihukumi keluar dari agama Islam. Seperti tadi contohnya orang yang mengartikan ayat Ar-Rahman 'alal arsyistawa dengan makna duduk. Ya, seperti orang-orang Wahabi, mereka itu mengartikan ayat Ar-Rahman 'alal arsyistawa dengan makna bersemayam. Ya, dengan makna duduk. Ya, ini tidak menyelamatkan dia dari kekufuran karena semisal kebodohannya, karena mentakwil ya ayat Al-Qur'an, ya, ini tidak bisa menyelamatkan dia dari kekufuran karena mereka telah mengartikan ayat mutasyabihat ini dengan arti secara letterleknya, ya, ya, dengan makna duduk, ya. Sebab apa? Wa hadza syatmun lillah, ya, mensifati Allah duduk ini bukan memuji kepada Allah, ya. Mensifati duduk kepada Allah bukan memuji kepada Allah. Justru orang yang mensifati Allah dengan sifat duduk, ya, berarti dia telah mencaci maki Allah, telah mencela Allah Ta'ala. Kenapa? Kenapa seperti itu? Li'annal julusa min sifatil malaikah wal jin. Sebab sifat duduk adalah sifatnya malaikat. Ya. Sifat duduk adalah sifatnya jin. Wal basyari, duduk adalah sifatnya manusia. Wal kilabi, duduk adalah sifatnya guguk. Ya. Wal khonazir, duduk adalah sifatnya celeng. Wal qurud, dan duduk adalah sifatnya kera. Jadi kalau ada orang mengartikan Allah duduk, ya, ada orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk seperti duduk, maka ini adalah celaan dan cacian kepada Allah Ta'ala,
Sebab sifat duduk adalah sifatnya makhluk, yaitu sifatnya malaikat, sifatnya jin, sifatnya manusia, bahkan sifatnya binatang. Nah, kalau orang tersebut meyakini Allah itu duduk, berarti menyamakan Allah dengan malaikat, berarti menyamakan Allah dengan jin, berarti menyamakan Allah dengan manusia, berarti menyamakan Allah dengan al-gilab, guguk, berarti menyamakan Allah dengan celeng, berarti menyamakan Allah dengan kerana kita. Makanya orang yang mensifati Allah dengan sifat duduk, sungguh dia telah mencaci maki Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mencaci maki Allah Ta'ala, mencela Allah Ta'ala, maka dia keluar dari agama Islam. Kemudian, innama ma'nal ayah qaharul arsh. Nah, terus sesungguhnya makna yang benar dari ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tafsiran yang benar, ya, tafsiran yang sesuai dengan kaidah syar'iyyah, ya, tafsiran yang sesuai dengan akal sehat, tafsiran yang sesuai dengan bahasa, ya, tafsiran yang sesuai dengan syar'iyyah dari makna ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa adalah qaharul arsy. Artinya Allah menguasai arsy. Artinya Allah menundukkan arsy, menguasai arsy. Wa hadza yaliqu billah. Wa hadza yaliqu billah, ya. Wa hadza yaliqu billah. Li'anna Allah samma nafsahu faqala Allahul wahidul qahhar. Dan ini maksudnya tafsiran ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan makna Allah menguasai arsy, Allah menundukkan arsy. Ini adalah makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Ya, makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Makna, ya, menunjukkan kesempurnaan, ya, kepada Allah Ta'ala, menunjukkan pujian kepada Allah Ta'ala, yaitu makna Allah menguasai arsy. Nah, karenanya Allah Ta'ala menamakan zatnya dengan nama Al-Qahhar. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Allahul Wahidul Qahhar, yang artinya Allah adalah zat yang Maha Esa. Al-Qahhar, Allah adalah zat yang Maha Kuasa. Surat Yusuf ayat 39. Nah, jadi pentafsiran yang benar, makna yang sesuai dengan syariat, makna yang sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan akal sehat, ya. Pada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maknanya adalah Allah menguasai arsy, ya. Qaharul arsy, menguasai arsy, menundukkan arsy. Dan makna inilah yang layak bagi Allah Ta'ala. Kita sudah ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan walillahil asma'ul husna, bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama al-husna. Apa arti dari makna walillahil asma'ul husna? Artinya Allah Ta'ala memiliki sifat yang menunjukkan kesempurnaannya, ya, sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Nah, sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala adalah Al-Qahhar. Di antara nama Allah adalah Al-Qahhar, yang artinya zat yang menundukkan makhluknya dengan al-maut, bil-maut, dengan kematian. Makhluk-makhluk, ya, semuanya ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Ya, dengan para makhluk itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, makna yang benar adalah Allah menguasai arsy. Lidza yusammi al-muslimuna abna'ahum abdal qahir wa abdal qahhar. Ya, karena Al-Qahhar adalah salah satu nama Allah Ta'ala, ya, yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Sehingga para al-muslimun, ya, dari zaman dulu, ya, hingga sampai sekarang ini, ketika memiliki anak, ya,
ya, mereka menamai anaknya dengan nama Abdul Qahir. Abdun artinya hamba, Al-Qahir ya, artinya Al-Qahir zat yang menguasai. Artinya apa? Al-Qahir adalah nama Allah ya, atau ada yang menamakan Abdul Qahar ya. Di Abdul Qahir artinya apa? Hamba Allah yang disifati Al-Qahar. Wa Abdul Qahar artinya apa? Hamba Allah ya, Allah yang disifati Al-Qahar. Walam yusammi ahadun minal muslimin ibnahu bi Abdil Jalis atau Abdil Qa'id. Dan tidak ada satupun dari kalangan umat muslimin menamakan anaknya dengan nama Abdul Jalis, hambanya zat yang duduk, atau Abdul Qa'id atau hambanya Al-Qa'id, sama maknanya. Ya, karena memang apa? Keyakinan umat muslimin, keyakinan seluruh umat muslimin, jika orang muslim keyakinannya apa? At-tanzih, keyakinannya mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluknya. Kalau semisal ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kan secara zahir orang tersebut dihukumi muslim, kan demikian. Terus kemudian dia berkeyakinan bahwasanya Allah duduk di atas arsy. Ya, maka keyakinan ini merusak 2 kalimat syahadat yang dia baca. Artinya apa? Laisa musliman. Dia bukan orang muslim ya. Laisa musliman, dia bukan orang muslim. Nah, hatta walau qala innahu yuhadzil arsya min ghairi ma safah wa kafirun. Ya, bahkan walaupun ya orang tersebut ya meyakini bahwasannya Allah itu berada di atas arsy tanpa bersentuhan dengan arsy, ada jarak antara arsy dengan Allah Ta'ala. Hingga sampai keyakinan seperti ini menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Kenapa di sini kok disebutkan hatta walau qala innahu yuhadzil arsya min ghairi musafa wa kafirun aidan ya, sebab seperti kelompok Al-Wahabiyah, mereka ya ketika ditegaskan bahwa mereka itu meyakini Allah itu duduk di atas arsy. Terus kemudian mereka menjawab, oh bukan duduk di atas arsy, tapi Allah itu berada di atas arsy tanpa duduk. Tapi ada jarak antara Allah dengan arsy. Ya, na'udzubillah. Jadi keyakinan seperti ini, yakni meyakini Allah berada di atas arsy dan Islam, bukan hanya yang menyebabkan keluar dari agama Islam adalah meyakini Allah duduk di atas arsy, tapi yang meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, ada jarak antara Allah dan arsy, ini juga menyebabkan murtadnya orang tersebut. Li'anna allazi yuhadhi syai'a imma ayyakuna mithlahu au akbara au asghar. Nah, sebab sesuatu yang yuhadhi syai'a ya, sesuatu yang mensejajari dengan sesuatu yang lain ya, maka ada kalanya sama dengan sesuatu itu atau lebih besar atau lebih kecil, ya kan? Kita gambarkan seperti ini. Ya, tangan ini saya gambarkan bagaikan sebagai arsy. Terus kemudian kalau diyakini Allah itu berada di atas arsy tanpa bersentuhan, ya, maka ini akan menyebabkan menetapkan ya bahwasannya Allah memiliki ukuran, ya. Ada kalanya ukurannya Allah sama dengan sesuatu ini arsy, ya, atau lebih besar daripada arsy atau lebih kecil. Itu akan menetapkan demikian. Wa kullu syai'in dakhalahu at-taqdir fa huwa makhluq. Ya, dan segala sesuatu ya yang memiliki ukuran ya, yang menerima ukuran, segala sesuatu yang menerima ukuran, memiliki ukuran, fa huwa makhluq. Maka sesuatu itu adalah makhluk. Muhtajun liman khassasahu bihadza. Kalau makhluk berarti membutuhkan yang lain untuk mentertentukan ukuran tersebut. Makanya seseorang yang berkeyakinan bahwa
Allah duduk di atas arsy, maka dia keluar dari agama Islam. Seseorang yang berkeyakinan bahwa Allah berada di atas arsy tanpa menyentuh, yakni ada jarak antara arsy dengan Allah, juga ini sama keluar dari agama Islam. Nah, orang yang berkeyakinan seperti itu, berkeyakinan Allah duduk di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy, gara-gara apa dia? Kenapa bisa berkeyakinan seperti itu? Gara-gara orang tersebut mentafsiri, mengartikan ayat mutasyabihat dengan makna letterleknya. Makanya fa inna zalika min usulil kufri. Benar apa yang dikatakan oleh Said Ahmad Ar-Rifai. Orang yang mengambil makna zahir ayat ataupun hadis mutasyabih, yakni ayat-ayat atau hadis-hadis yang secara zahirnya menetapkan Allah jisim, menetapkan Allah duduk di atas arsy, kemudian diambil makna itu, diambil makna tersebut, maka menjadi pangkal dari kekufuran. Ya seperti orang Wahabi dan Musyabbiha wal Mujassimah yang lainnya yang mengartikan Allah duduk di atas arsy dengan dasar katanya ayat tersebut ya. Seperti Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Taimiyah, dia juga di antara kesesatannya adalah berkeyakinan Allah duduk di atas arsy ya. Di antara kesesatannya Ahmad Ibnu Taimiyah adalah meyakini katanya Allah duduk di atas arsy. Nah, terus wa ammad di'aul musyabbiha kal wahabiyah. Adapun pernyataan kelompok al-musyabbiha, kelompok al-musyabbiha adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kal wahabi ya, seperti sabda al-wahabi. Annallaha mutahayyizun fawqal arsy haitsu la makana. Fahuwa mardudun bima rawahul Bukhari wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ya. Adapun pernyataan kelompok al-musyabbiha seperti sabda al-wahabiyah, mereka berpendapat bahwasannya Allah itu berada di atas arsy, Allah itu berada di atas arsy dan tidak ada tempat di atas arsy itu. Pernyataan kelompok al-musyabbiha seperti ini dibantah, dirudut dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Baihaqi dan selain dari mereka. Selain dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Baihaqi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis bantahan pernyataan Al-Wahabiyah atau Musyabihah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad, sesungguhnya Rasulullah bersabda, innallaha lamma qadal khalqa kataba fi kitabin fahuwa mawdu'an 'indahu fawqal 'arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Yang maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluk, Allah menciptakan kitab, tulisan, di mana tulisan tersebut diletakkan di atas arsy indahu dan dimuliakan. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Isi tulisannya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya tanda-tanda rahmatku, yakni rahmat Allah, lebih banyak dari tanda-tanda murkaku. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban, dalam satu riwayat hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa huwa marfu'un fawqal arsy. Ya, isi redaksinya bukan fahuwa maudhu'un, tapi isi redaksinya wa huwa marfu'un fawqal arsy, yang artinya dan Alkitab tersebut, tulisan tersebut marfu', diangkat, fawqal arsy, di atas arsy. Fa fi hadza dalilun ala anna fawqal arsy makana. Maka dari hadis ini menjadi bukti bahwasannya di atas arsy itu ada tempat. Walaula dzalika lam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalikal kitab annahu marfu'un fawqal arsy. Seandainya di atas arsy itu tidak ada tempat, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersabda tentang Alkitab
dengan redaksi marfu'un fawqal arsy. Tapi nyatanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban jelas sekali bahwa redaksi hadisnya wa huwa marfu'un fawqal arsy. Yang artinya bahwa Alkitab tulisan tersebut marfu'. Marfu' itu kan diangkat, tidak bisa diartikan di bawah kan, diangkat fawqal arsy, di atas arsy. Jadi tidak mungkin dialihkan makna hadis ini dengan makna di bawah arsy, tidak bisa karena redaksinya marfu'. Marfu' itu artinya diangkat, fawqa itu artinya di atas, fawqal arsy. Ya, jadi jelas bahwa di atas arsy itu ada tempat di mana tempat tersebut ditempati oleh tulisan yang berisi inna rahmati ghalabat ghadabi. Maka jika mereka berkeyakinan bahwa Allah duduk di atas arsy, berkeyakinan bahwa Allah berada di atas arsy, yang di mana di atas arsy tidak ada tempat, padahal ya dalam hadis disebutkan di atas arsy itu ada tempat, maka pernyataan al-musyabbihah seperti Wahabi mengatakan bahwa di atas arsy tidak ada tempat, ini terbantahkan dengan hadis ini. Dan dengan keyakinan mereka tersebut berarti menetapkan, mensejajarkan Allah dengan Alkitab. Nauzubillah. Terus dalam hadis ya tadi yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Baihaqi, ada redaksi indahu fahuwa maudhu'un indahu fawqal arsy. Ya, di sini tidak boleh diartikan terletak di sisi Allah. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya, tidak benar bahkan, tidak benar, tidak boleh dan tidak bisa dibenarkan. Ya, jadi indahu di sini jangan diartikan di sisi Allah. Tapi makna indahu ya pada redaksi hadis bahwa maudhu'an indahu fawqal arsy. Maknanya apa? Wa amma makna indahu ai dzalikal kitabu musarrafun. Nah, artinya Alkitab tersebut ya dimuliakan oleh Allah taala. Ya, li'anna kalimata inda ta'ti litasyrif, sebab kalimah atau kata inda dalam bahasa Arab ini didatangkan dengan makna tasrif, dengan makna memuliakan. Kama qala Allah taala 'anis shalihin, seperti firman Allah taala kepada orang-orang saleh di dalam surat Shad ayat 47 disebutkan wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh menurut Allah taala ya adalah orang-orang yang terpilih. Ya. Sesungguhnya orang-orang saleh indana menurut Allah, yakni di sini maksudnya dimuliakan oleh Allah taala. Mereka orang-orang saleh laminal mustafainal akhyar, orang-orang yang terpilih. Jadi kata indana pada ayat wa innahum indana laminal mustafainal akhyar bimakna tasrif, maknanya adalah dimuliakan. Artinya para orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. La bimakna annahum yujawirunallah. Ya, jadi tidak boleh diartikan dan tidak benar kata indana pada ayat tersebut maknanya adalah bahwa orang-orang soleh bertetanggaan dengan Allah. Ya tahayyazuna fi makan, mereka orang-orang soleh bertempat wa mutahayyizun lillahi ta'ala, ya, dan tempat tersebut ditempati untuk Allah Ta'ala. Tidak seperti itu maknanya. Ya. Tapi yang benar apa? Kata indana di situ maknanya lit tasrif. Ya, jelas ya. Makna indana, kata-kata inda, ya tidak setiap kata inda terus maknanya di sisi, di samping, tidak. Ya. Tapi kata inda ya bisa diartikan lit tasrif untuk maknanya lit tasrif memuliakan seperti itu. Nah, fal musabbihatu bi'atiqadihim hadza. Kelompok al-musabbihah dengan keyakinan mereka ini, artinya keyakinan mereka ini apa? Meyakini bahwasannya Allah itu berada di atas arsy, ja'alu al-kitaba 'adilan lillahi ta'ala wa mathilan lah. Maka mereka menjadikan Alkitab tulisan tersebut
ya keserupaan kepada Allah. Mereka menjadikan Alkitab tersebut penyamaan kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Fakazzabu qaulallahi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Maka sungguh mereka berdusta pada firman Allah Ta'ala, yaitu ayat laisa kamitslihi syai', yang artinya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu apapun dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Terus wa kallazi yufassiru qaulallahi ta'ala inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Nah, contoh lagi ya. Tadi contoh yang pertama pertama apa? Orang yang mentafsiri mengartikan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna Allah bersemayam di atas arsy. Terus kemudian contoh yang kedua seperti orang yang mengartikan firman Allah Ta'ala. Ya, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy, dengan makna Allah ada di arah bumi, yakni di bawah, terus kemudian Allah naik ke langit, kemudian Allah meratakan langit, menata langit, terus kemudian Allah menciptakannya, terus kemudian Allah naik ke arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Nah, orang yang mengartikan ayat tersebut dengan makna demikian, maka orang itu dihukumi keluar dari agama Islam. Di sini disebutkan wa kallazi yufassiru qaulallahi ta'ala inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy bi anna Allah kana fi jihatil ardi tsumma sa'ada ila as-sama farattabaha wa khalaqaha tsumma sa'ada ila al-'arsy fastaqarra 'alaihi fa huwa kafirun. Jadi orang yang mengartikan firman Allah Ta'ala ini ya, dengan makna secara lahiriahnya, kalau secara lahiriahnya kan berarti Allah ada di bawah, ya, di arah bumi, ini di bawah, terus kemudian Allah naik ke langit, terus kemudian Allah menata-nata, terus kemudian Allah menciptakan langit tersebut, terus setelah selesai Allah naik ke arsy, terus kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ini kan secara zahir seperti itulah. Orang yang mengartikan ayat itu dengan makna zahirnya, maka itu menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Terus makna yang benar bagaimana? Wa inna ma maknal ayat. Nah, makna yang benar dari ayat tersebut adalah annallaha khalaqas samawati wal ard. Nah, makna yang benar adalah sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Wa kana qabla ayyakhluqaha qahiran lil arsy, dan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menguasai arsy. Ini makna yang benar. Ya. Wa summa huna bi maknal wawi. Nah, jadi summa pada ayat tersebut yaitu summa stawa 'alal arsy, ya, maknanya sama dengan makna al-wawu. Jadi kata lafaz summa itu maknanya wawu dalam bab atof, huruf atof. Summa itu kan biasanya maknanya litartib, berurut-urut gitu kan, sehingga kadang diartikan summa stawa 'alal arsy, ya, diartikan kemudian. Nah, gitu kan, karena berurutan kemudian. Padahal summa pada ayat tersebut makna yang benar adalah guna bi maknal wawu. Maknanya dengan makna wawu, penggunaan summa tersebut maknanya dengan makna wawu, ya. Jadi makna dari summa stawa 'alal arsy berarti apa? Ai wa qadis stawa 'alal arsy. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala telah menguasai arsy. Jadi sebelum Allah menciptakan langit, sebelum menciptakan bumi, Allah sudah menguasai arsy. Makanya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau
menjelaskan tsummastawa 'alal 'arsy ay wa qadistawa 'alal 'arsy. Ya, gimana? Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah mengartikan ayat tsummastawa 'alal 'arsy ay wa qadistawa 'alal 'arsy. Wa qadistawa 'alal 'arsy. Yang artinya dan sesungguhnya dia Allah Ta'ala telah menguasai arsy. Nah, ini makna yang benar. Terus wa kallazi yufassiru qaulallahi ta'ala fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Contoh lagi, seperti orang yang mengartikan firman Allah Ta'ala fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah bil jarihah dengan makna anggota tubuh. Au annahu fi jihatil ardi fa huwa kafirun. Atau mengartikan ayat tersebut bahwasanya Allah berada di bumi. Bahwa kafirun, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Nah, terus makna yang benar dari ayat tersebut wa innama makna fasamma wajhullah qiblatullah. Ya, jadi makna yang benar dari ayat tersebut adalah kiblatnya Allah, qiblatullah. Jadi di sini ayat sedang menjelaskan ya tentang sholat sunnah. Jadi kalau seseorang itu melaksanakan sholat sunnah, maka ya kiblatnya, ya maka dimanapun dia berarah, maka itu menjadi kiblatnya. Itu maknanya. Nah, kalau sholat fardu, beda lagi ya. Ini sholat sunnah, Kama qala Mujahid, ya, seperti yang dijelaskan oleh Mujahid tilmizu Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhum. Mujahid adalah muridnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Kita tahu bahwa Ibnu Abbas ibnu ammi Rasulillah, anak ya atau ibnu ammi Rasulillah, anak pamannya Rasulullah, ya, yaitu Abdullah, ya, Abdullah ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini kan terkenal sebagai tarjumanul Quran. Ya, kenapa Ibnu Abbas ini dikenal sebagai tarjumanul Quran? Ya, sebab Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah, doa istimewa, ya, yaitu didoakan oleh Rasulullah supaya memahami takwil dari ayat Al-Quran. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas bagaimana Allahumma allimhul kitab wa ta'wil. Dan doa Rasulullah ini ya yang diperuntukkan kepada Ibnu Abbas dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sejarah membuktikan di antara rujukan tafsir adalah tafsirnya sahabat Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas memiliki murid bernama Mujahid. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Mujahid ya menjelaskan ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Wajhullah di sini ya bukan maknanya Allah punya wajah, ya. Bukan maknanya Allah punya wajah anggota tubuh. Bukan maknanya Allah ada di arah bawah, bukan seperti itu maknanya, ya. Tapi kata beliau, kata Mujahid tilmiz Abdullah bin Abbas, beliau menjelaskan makna wajhullah di sini qiblatullah. Qiblatullah, ya. Nah, berapa lagi nih? Ya, tanggung. Wa kallazi yufassiru qaulallahi ta'ala. Nah, contoh yang lain seperti ya orang yang mentafsiri, yang mengartikan firman Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah di annal alam syai'un fayafna wallahu syai'un fayafna wa la yabqa minallah illa hadzal juz'ul mahwud fa huwa kafirun. Ya, seperti orang yang mengartikan firman Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah dengan makna bahwa pada hari kiamat
ya akan hancur semuanya, akan binasa semuanya kecuali wajahnya Allah. Nauzubillah. Jadi ada ya orang yang mengartikan ayat tersebut dengan makna nalar, berpikir, oh alam itu syai'un, ya. Alam itu sesuatu, maka fayafna, maka akan binasa, karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, kullu syai'in halikun. Jadi alam itu sesuatu, maka alam itu akan binasa, akan hancur, ya. Wallahu syai'un. Allah juga syai'. Allah juga sesuatu, fayafna, maka akan hancur juga. Wala yabqa minallahi illa hadzal juz'ul ma'hud fa huwa kafir. Terus kemudian dia berpikir, oh di situ kan dijelaskan kullu syai'in halikun illa wajhah. Berarti ya yang tersisa hanya wajah Allah yang tidak akan punah, semuanya punah. Nauzubillah, fa huwa kafirun. Maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Terus makna yang benar bagaimana? Nanti akan disebutkan. Kama fassara al-musyabbihu bayan ibnu Sam'an ad-Tamimi. Seperti yang dijelaskan oleh Musyabbi, yang diartikan oleh Musyabbi, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang bernama Bayan ibnu Sam'an at-Tamimi. Jadi Bayan ibnu Sam'an at-Tamimi, seorang Musyabbi, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia memiliki keyakinan bahwa pada hari kiamat semua akan musnah dan akan hancur kecuali wajahnya Allah. Nauzubillah, ya, ini orang sesat ya. Yang diikuti. Wa innama makna al-wajh huna al-mulku. Makna yang benar ya pada ayat tersebut illa wajhah, yang benar adalah al-mulk. Ya, jadi kekuasaan Allah. Au ma yataqarrabu bihi ilallah, atau maknanya bisa dengan makna sesuatu yang mendekatkan ya kepada Allah secara maknawi. Kama awwala al-Bukhari wa Sufyan ats-Tsauri rahimahumallah, seperti yang telah ditakwil oleh al-Imam Al-Bukhari, Imam Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah memberi rahmat kepada keduanya. Amin. Coba ya di sini ya, sampai sini coba kita perhatikan, dan kalau bisa kita hafal ya ayat mutasyabihat yang pertama ya. Yang pertama apa? Ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terus kemudian ayat Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Tsumma stawa 'alal 'arsy ya. Terus ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Terus ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Terus kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan, makna yang benar seperti ini. Ini bisa menjadikan kita kuat dalam persoalan akidah. Ya, sampai sini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa di murojaah diulang-ulang ya, supaya nambah kuat lagi. Ya. Kita tutup dengan baca tahlil sama-sama. Muhallilu wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullah as-salamata fid din wad dunya wal akhirah wa husnal khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.